Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan kaji kita terkait dengan manasik haji. Kemarin kita sudah bicara tentang mikot, kemudian ihram, talbiyah. Nah, saat ini kita akan bicarakan terkait dengan tawaf dan sa'i ya. Bagaimana cara pelaksanaannya, sunnahnya apa saja seperti ya, supaya nanti ibadah teman-teman sekalian lebih mirip, lebih menyerupai ibadahnya Nabi ya, karena itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, saya akan masuk ke mode slide. Baik, saat ini saya sudah ada di mode slide teman-teman. Kita masih ada di manasik haji dan umroh. Kemudian kali ini kita akan membahas terkait dengan tawaf dan sa'i ya teman-teman sekalian ya. Baik. Nah ini teman-teman sekalian, tawaf secara bahasa itu artinya mengelilingi atau mengitari, memutari gitu ya. Secara istilah, tawaf berarti mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga ya, jadi muter gitu ya, muter sebanyak 7 kali putaran. Sementara jenis tawaf sendiri ada beberapa jenis teman-teman sekaliannya. Yang pertama adalah tawaf rukun atau tawaf wajib. Ini tawaf yang terkait dengan ibadah haji dan ibadah umroh ya. Kalau di umroh ada tawaf umroh, kalau di ibadah haji ada tawaf ifadah namanya. Kemudian ada yang namanya tawaf kudum atau tawaf penghormatan kepada Baitullah atau tawaf kedatangan. Jadi ketika teman-teman berkunjung ke Mekah ya, pertama kali yang dilakukan adalah tawaf kudum ya. Jika teman-teman tidak melaksanakan umroh. Kalau melaksanakan umroh, begitu sampai di Mekah, sampai di Masjidil Haram, ya tawafnya tawaf untuk umroh. Kemudian selanjutnya ada tawaf sunnah atau tawaf tahiyat ya. Tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan syai ya. Tawaf ini sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid ya. Jadi kalau teman-teman berkunjung atau sholat di Masjidil Haram ya, teman-teman tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi diganti dengan tawaf tahiyat, yaitu tawaf sunnah. Kemudian berikutnya ada tawaf wada. Tawaf wada ini penghormatan akhir kepada Baitullah atau tawaf perpisahan ya. Ketika teman-teman ingin pulang ke Indonesia ya, sebelum pulang itu tawaf wada dulu. Atau kalau gelombang kedua itu sebelum ke Madinah, tawaf wada dulu ya, perpisahan dengan Baitullah. Kemudian ada yang namanya tawaf nazar ya. Tawaf nazar ini tawaf janji, karena kita sudah berjanji bernazar ingin melaksanakan tawaf, makanya tawaf ini harus dikerjakan karena ini sudah nazar ya. Baik, selanjutnya. Kemudian syarat sahnya tawaf. Ya, ini teman-teman perhatikan ya, supaya tawafnya sah. Pertama, suci dari hadas dan najis ya. Ini berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i bahwa tawaf itu harus suci ya. Ada beberapa pendapat yang lainnya boleh tidak suci kan. Tapi yang jumhur ya, yang pendapat kebanyakan ulama untuk tawaf itu harus suci. Oleh karenanya, teman-teman sebelum melaksanakan tawaf, bersuci dulu, pastikan kondisinya suci ya. Kedua,
Syaratnya adalah menutup aurat. Pastilah ya, pasti. Utamanya teman-teman laki-laki pria yang menggunakan ihram ya, hati-hati ihramnya merosot. Kalau merosot kan bahaya ya, auratnya terbuka. Nah, kemudian yang ketiga, tawaf harus dilaksanakan di dalam Masjidil Haram ya. Baik itu di lantai 2, lantai 3, lantai 4 atau di pelataran Ka'bah gitu ya. Yang penting dia di dalam Masjidil Haram ya. Kalau tawafnya di luar Masjidil Haram tidak termasuk tawaf yang ini gitu ya, teman-teman. Misalkan karena penuh di dalam, teman-teman tawafnya di luar gitu kan. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian tawaf harus dimulai dari Hajar Aswad ya. Titik awalnya adalah Hajar Aswad. Kemudian yang kelima, Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Jadi putarannya ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, teman-teman ya. Itu ke kiri. Jangan ke kanan, nanti tabrakan, teman-teman, ditabrak sama jemaah yang lain nantinya ya. Pokoknya putarannya ke kiri. Kemudian tawaf harus di luar Ka'bah ya. Kita kan memang di luar, Pak. Iya, ada bagian yang itu termasuk di dalam Ka'bah, yaitu Hijir Ismail ya. Hijir Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah ya. Teman-teman kalau masuk ke Hijir Ismail itu sama dengan masuk ke Ka'bah gitu, ke dalam Ka'bah gitu ya. Nah, oleh karenanya ketika tawaf jangan motong melintasi Hijir Ismail. Itu sama dengan teman-teman masuk ke dalam Ka'bah. Itu tawafnya tidak sah ya. Harus di luar Hijir Ismail ya. Hijir Ismail tandanya apa, Pak? Tandanya ada bangunan berbentuk bulan sabit huruf C. Nah, itu Hijir Ismail. Gampangnya gitu ya. Kemudian berikutnya, mengelilingi Ka'bahnya sebanyak 7 kali putaran ya. Teman-teman sudah paham, harus 7 kali. Dan yang ke-8, niatnya tersendiri jika tawafnya yang dilakukan berdiri sendiri. Artinya jika teman-teman melakukan tawaf tahiyat, itu kan berdiri sendiri ya. Itu niatnya tersendiri, beda dengan tawaf untuk haji dan tawaf untuk umroh. Itu jadi satu kesatuan dengan pelaksanaan haji dan umroh. Sementara kalau tawaf yang berdiri sendiri, tawaf tahiyat, tawaf wada, tawaf nazar, itu niatnya tersendiri ya. Dia bukan merupakan bagian dari ibadah haji ya dan ibadah umroh ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sunnah-sunnahnya, teman-teman perhatikan ya. Sunnah ini kenapa, Pak, harus dilakukan? Ya, kita tidak tahu apakah tawaf kita diterima Allah atau tidak. Ya, teman-teman, sunnah-sunnah ini dikerjakan untuk menambal. Barangkali di kegiatan tawaf itu ada yang bolong-bolong gitu ya. Atau ada kesalahan-kesalahan. Nah, itu fungsinya sunnah-sunnah tawaf. Jadi untuk menambal kekurangan. Sunnah yang pertama, tawaf dimulai dari arah rukun Yamani ya. Jadi teman-teman biasanya kalau jamaah umroh, jamaah haji itu masuknya dari pintu King Abdul Aziz, pintu utama. Nanti masuk ke situ, nanti ada eskalator turun ya. Setelah turun pasti ketemunya itu rukun Yamani. Ya, kalau dari pintu King Abdul Aziz ya, kalau masuknya teman-teman ya. Tapi kalau selain dari pintu King Abdul Aziz, nanti teman-teman muter-muter itu, muter-muter. Muter-muter, hati-hati nyasar ya teman-teman. Nah, jadi diutamakan teman-teman yang akan melaksanakan tawaf itu masuknya dari pintu King Abdul Aziz. Cirinya apa, Pak, pintu King Abdul Aziz? Pintu ini berhadapan langsung dengan Tower Jam ya. Ada mall paling besar di Mekah sana ya, berhadapan langsung dengan Masjidil Haram. Itu pintunya berhadapan-hadapan antara pintu King Abdul Aziz dengan pintu mall ya, pintu hotel juga di situ. Itu cirinya. Kemudian yang kedua,
Sunahnya memegang Hajar Aswad, menciumnya, serta meletakkan jidat atau kening di atasnya pada awal tawaf ya. Tidak dianjurkan bagi perempuan. Jadi ini khusus untuk laki-laki, untuk pria. Kecuali jika kondisinya lengang atau sepi ya. Jika tidak, cukup isyarah, memberikan isyarat melalui tangan kepada Hajar Aswad. Nah, untuk teman-teman yang mengenakan kain ihram ya, baik ihram itu ihram umroh atau ihram haji ya, hindari memegang, menyentuh atau mencium Hajar Aswad walaupun di sini sunnah. Karena apa? Karena kondisi Hajar Aswad saat ini itu selalu dilumuri oleh minyak wangi, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan ihram atau sedang berihram, itu dilarang terkena minyak wangi ya. Nanti kena dam sanksinya ya. Nanti kita ke depan akan bicarakan tentang dam ya. Nah, kemudian di situ juga larangan-larangan ihram apa saja, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kita sudah pernah membahas tentang ihram ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, ini kan sunnah, Pak. Kenapa nggak boleh dilakukan? Iya, karena ada larangan. Larangannya adalah karena ada minyak wanginya. Kalau zaman dulu, Hajar Aswadnya tidak dikasih minyak wangi, teman-teman sekalian. Ya, itu bedanya ya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, sunahnya berdoa saat mulai tawaf sambil mengangkat tangan. Ini doanya doa yang masyhur, teman-teman sekalian ya. Mari kita baca, teman-teman sekaliannya. Ini ada versi Indonesianya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanam bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dibaca dengan teman-teman menghadap ke Hajar Aswad ya. Ini doanya masyhur ya. Tapi kalau teman-teman tidak sempat membaca doa ini secara keseluruhan, cukup dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar gitu ya, dengan cara melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Karena apa? Karena sangat tidak mungkin teman-teman merapat sampai ke Hajar Aswad karena penuh, pasti penuh teman-teman. Apalagi haji ya, umroh saja penuh, apalagi haji ya. Jadi itu. Jadi ini bacaannya, contoh bacaan teman-teman sekalian ya. Kemudian sunnah berikutnya yang nomor 4, menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan. Ya, hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi ketika teman-teman tawaf, teman-teman khusyuk gitu ya, membaca doanya juga syir gitu kan. Bisa juga berzikir atau membaca Al-Quran dengan cara yang sir. Jangan teriak-teriak teman-teman ya. Nanti teman-teman dapati ya, ada jamaah rombongan yang baca doanya keras-keras ya. Biasanya jamaah dari Indonesia dan India, biasanya itu India, Pakistan itu yang suka teriak-teriak gitu. Padahal itu tidak boleh ya teman-teman ya, mengganggu jamaah yang lain ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini nomor 5 sunahnya, berzikir dan berdoa secara sir ya, secara pelan gitu kan. Gak usah teriak-teriak ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar ya, tidak usah berteriak-teriak. Kemudian nomor 6, melakukan romal ya, berjalan cepat ya, bukan berlari dan tidak membuat lompatan. Jadi nggak usah sampai loncat-loncat gitu teman-teman ya. Pada 3 putaran awal khusus untuk laki-laki ya. Nanti tawaf itu ada 7 putaran, 3 putaran awal ya. Setelah dari Hajar Aswad, setelah membaca doa, teman-teman lakukan romal ya, lari-lari kecil ya, istilahnya seperti itu. Tapi nanti setelah rukun yamani, teman-teman berjalan seperti biasa sampai Hajar Aswad. Nanti menyapa lagi Hajar Aswad, romal lagi ya sampai 3 putaran. Kemudian putaran keempat sampai ke-7 itu berjalan biasa ya, hanya 3 putaran saja.
Kemudian yang ketujuh, sunahnya adalah melakukan ittiba. Ittiba itu pundak kanannya dibuka, ya, pundak sebelah kanan dibuka, ya, kain ihramnya dibuka. Nanti kainnya ditaruh di bawahnya ketiak gitu ya, kemudian diselempangkan di bahu. Jadi bahu kanannya terbuka, ya, seperti itu. Itu namanya ittiba. Ittiba ini dilakukan hanya saat tawaf saja. Di luar tawaf, bahunya ditutup dua-duanya, teman-teman ya. Itu jangan salah. Jadi ada beberapa pendapat juga, ya. Ketika nanti setelah tawaf, teman-teman melaksanakan sholat sunnah tawaf, bahunya tidak ditutup, itu tidak sah. Ya, ada pendapat ya. Tapi karena apa? Karena ittiba ini adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya sunnah yang ke-8, mendekat pada Ka'bah bagi laki-laki jika memungkinkan. Jadi tawafnya mepet ke Ka'bah gitu, merapat ke Ka'bah untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan itu sunnahnya jauh dari Ka'bah. Ya, tapi nanti akan teman-teman dapati, ya, rombongan-rombongan itu bercampur laki-laki perempuan. Nah, laki-lakinya di situ, perempuannya di situ, pakai rombongan-rombongan gitu ya. Padahal sunnahnya kalau laki-laki dekat dengan Ka'bah, kalau perempuan jauh dari Ka'bah, seperti itu. Kemudian berikutnya nomor 9. Sunnahnya adalah berjalan kaki. Sunnahnya, teman-teman ya. Kalau mampu, teman-teman sekalian ya. Tapi kalau tidak mampu, teman-teman bisa gunakan kursi roda atau menggunakan skuter. Nah, saat ini sudah ada mobil golf ya, mobil golf yang matic yang pakai baterai ya, jadi nggak ada asapnya ya. Jadi kalau teman-teman yang punya uzur, punya halangan, silahkan menggunakan kursi roda. Tapi kursi roda ini tidak bisa di pelataran Ka'bah. Dia harus di lantai 1, lantai 2 atau di rooftop ya. Sementara untuk skuter dan mobil golf itu adanya di lantai mezanin ya. Jadi teman-teman naik ke lantai 1, nanti ada mezanin ya. Sebelum masuk ke mezanin itu, di situ ada loket. Teman-teman bisa beli tiket untuk skuter atau untuk naik mobil. Kemudian naik ke lantai mezanin, di atas itu ada skuternya kumpul di situ ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, mengusap rukun yamani. Ya seperti tadi ya, mengusap atau mencium Hajar Aswad, ini mengusap rukun yamani. Tapi ketika teman-teman menggunakan ihram atau sedang berihram, hindari mengusap rukun yamani juga ya. Karena rukun yamani juga itu dikasih minyak wangi. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nomor 11, sunnahnya. Sunnahnya adalah membaca doa sapu jagat. Nah, ini versi Indonesia ya, sapu jagat ya. Mulai dari rukun yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad ya. Jadi ketika tadi dari Hajar Aswad sudah membaca doa, kemudian teman-teman melakukan romo sampai rukun yamani, dari rukun yamani baru membaca doa ini. Doa sapu jagat, teman-teman pasti hafal lah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina azaban nar. Ya pasti apa? Itu dari rukun yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Berapa kali Pak? Terserah gitu kan. Sebanyak-banyaknya boleh. Karena apa? Karena walaupun jaraknya pendek, itu karena berdesak-desakan ya. Jadi lama itu teman-teman sekalian. Ya. Kebanyakan jamaah itu banyak berhenti sementara di rukun Hajar Aswad untuk untuk memberikan tanda untuk mengucapkan salam. Oleh karenanya dari rukun yamani ke Hajar Aswad itu biasanya agak macet. Nah, agak macet ya. Teman-teman bisa baca doa ini berkali-kali ya. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali juga boleh. Ya, begitu. Baik, selanjutnya. Nomor 12. Sunnah berikutnya adalah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf selesai ya. Nanti ketika sholat 2 rakaat, bacaan surat yang pertama itu Al-Kafirun dan bacaan surat yang kedua itu Al-Ikhlas ya, setelah membaca Al-Fatihah tentunya ya, Al-Fatihah terus Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah terus
Al-Ikhlas. Itu sunahnya teman-teman sekalian ya. Dan sholatnya di belakang makrom Ibrahim. Jangan di depan makrom Ibrahim ya. Kalau depan makrom Ibrahim itu jalurnya jalur orang tawaf, nanti ketabrak gitu ya. Jadi teman-teman agak ke belakang, biasanya mendekati tembok-tembok ya. Di situ ada biasanya ada galon-galon air zam-zam. Nah, daerah-daerah situlah itu ya sholatnya ya. Kemudian yang nomor 13, iltizam. Iltizam adalah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah atau biasa disebut multazam ya. Iltizam ini caranya menempelkan dada, wajah dan lengan pada Ka'bah. Ya, kayak gitu ya, tempel gitu. Ah, gitu, tempel. Itu sunnah Nabi ya. Tapi kalau teman-teman ada di situ sedang tawaf, rasa-rasanya tidak mungkin ya. Rasa-rasanya tidak mungkin karena padat dan penuh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman ada yang berkesempatan, alhamdulillah ya. Kemudian yang ke-14, setelah sholat 2 rakaat, teman-teman minum air zam-zam dan mencuci kepala dengan air zam-zam. Jadi dibanjur kepalanya dengan air zam-zam. Itu Masya Allah segar tuh teman-teman ya, yang tadinya capek sudah tawaf, sudah jalan dari Madinah gitu kan, ketika disiram air zam-zam jadi segar lagi dan kita siap untuk melaksanakan syai ya, seperti itu ya. Adab ketika meminum air zam-zam teman-teman, ada adabnya ya. Pertama, ketika teman-teman meminum air zam-zam itu menghadap kiblat, itu adabnya ya, menghadap kiblat. Yang kedua, mengingat Allah ya, itu membaca basmalah gitu ya. Kemudian bernapas 3 kali dan minum sekenyang-kenyangnya. Minum sekenyang-kenyangnya ya. Jadi kalau biasanya minum cuma 1-2 gelas, kalau minum air zam-zam 10 gelas, bahkan kalau bisa 20 gelas ya. Kemarin ketika di Madinah kami ikut tausiah dari salah satu ustadz yang menyampaikan tausiah di masjid di sana, di Masjid Nabawi gitu ya. Cara meminum air zam-zam ini harus sampai kenyang, bahkan kekenyangan. Kira-kira mau muntah baru berhenti gitu. Fungsinya apa? Fungsinya agar seluruh tubuh kita itu cairannya diganti zam-zam. Masya Allah, itu air yang mukjizat ya, luar biasa itu airnya. Jadi seluruh sel-selnya, seluruh cairan di tubuh diganti semua sama air zam-zam, dicuci bersih gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Kata Ustadz seperti itu. Jadi minum sekenyang-kenyangnya gitu ya. Jangan 1-2 gelas katanya. Bila perlu 10 gelas, 20 gelas bila mampu gitu ya. Jadi silakan teman-teman coba ya. Ini wejangan dari salah satu Ustadz, itu Ustadz orang Indonesia, tapi beliau merupakan dai tetap di Masjid Nabawi ya, di Madinah ya. Nanti teman-teman ada silahkan di pintu 19 ya, ada dai dari Indonesia, ceramahnya juga dengan bahasa Indonesia ya. Itu tiap ba'da maghrib sampai isya ya, di situ tempatnya di pintu 19 ya, pintu keluar 19 begitu. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini gambar jamaah haji sedang tawaf ya. Yang gambar sebelah kiri itu pasti jamaah haji Indonesia ya, pakai batik gitu ya. Kok Pak pakai batik Pak, nggak pakai ihram? Berarti ini tawafnya tawaf sunnah gitu ya, tawaf tahiyat atau tawaf wada, ingin pulang ke Indonesia ya, bukan tawaf haji, bukan tawaf umroh gitu ya. Itu. Kemudian teman-teman perhatikan di gambar kiri, di mana letaknya Hajar Aswad tidak kelihatan karena manusianya banyak gitu kan. Ini nanti yang terjadi di Masjidil Haram ketika teman-teman haji atau umroh ya. Bagaimana cara menandai pojok yang ada Hajar Aswadnya? Di situ di pojok yang ada Hajar Aswadnya itu ada kaligrafi berbentuk bulat-bulat. Nah di situ ada bulat-bulat 4 ya, ada 4 biji itu bulat-bulatnya. Di situ pasti di bawahnya ada Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswadnya tidak kelihatan, teman-teman tetap memberi tanda kepada Hajar Aswad ya.
sambil mengucapkan takbir tadi ya, Bismillahi Allahu Akbar gitu ya, walaupun tidak kelihatan ya begitu. Itu tandanya teman-teman. Kemudian di gambar sebelah kanan itu cara tawaf yang baik, cara tawaf yang yang dianjurkan ya. Jadi teman-teman ketika awal tawaf itu merapat ke Ka'bah ya. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Nah, semakin banyak lingkarannya, semakin akan selesai teman-teman ke putaran yang luar ya, supaya nanti ketika selesai sudah di luar posisinya gitu ya. Kalau masih di dalam, keluarnya tuh susah teman-teman. Kalau teman-teman muternya hanya di lingkaran satu gitu kan, di dekat Ka'bah, ketika selesai 7 putaran, untuk keluar dari Ka'bah sampai ke pinggir itu nanti tabrak-tabrakan, agak susah ya. Jadi ketika teman-teman mutar ya, ketika menjelang putaran akhir isinya melipir ya, mengambil arah yang luar. Nah, ketika 7 ya selesai situ gitu ya. Itu supaya teman-teman tidak tabrakan gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu tadi tawaf teman-teman sekarang ya. Sekarang sa'i ya. Sa'i ini pasti berkaitan dengan tawaf. Tidak ada sa'i yang berdiri sendiri ya. Sa'i secara bahasa artinya berjalan atau berusaha. Secara istilah artinya berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali yang dimulai dari Sofa dan berakhir di Marwah ya. Itu sa'i ya. Kemudian hukumnya menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, hukum sa'i ini adalah rukun ya, rukun haji dan umroh. Oleh karenanya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ya haji dan umrohnya batal gitu ya. Kemudian menurut Imam Hanafi hanya wajib hukumnya. Kalau wajib tidak dikerjakan, kena dam. Itu bedanya rukun sama wajib teman-teman ya. Kemudian menurut Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Ibnu Zuhair dan Ibnu Sirin, hukumnya sunnah ya. Kalau kita di Indonesia, kita jumhur kebanyakan menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i bahwa sa'i itu adalah rukun. Karena rukun dia wajib dikerjakan ya. Baik, selanjutnya. Ini syaratnya sahnya sa'i ya. Perhatikan teman-teman ya, sahnya nih. Kalau ini tidak dilaksanakan nanti sa'inya tidak sah. Pertama, sa'i itu harus didahului dengan tawaf ya. Jangan dibalik-balik ya, misalkan teman-teman sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh ya, harus tawaf dulu terus sa'i. Dan kemudian sa'i itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau tawaf bisa berdiri sendiri ya, kayak tawaf tahiyat, tawaf wada itu berdiri sendiri tanpa sa'i. Tapi kalau sa'i itu digandeng dengan tawaf. Pasti tawaf dulu kemudian sa'i gitu ya. Baik, nomor 2. Syaratnya adalah dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah gitu. Nggak boleh mulainya dari Marwah, berakhir di Sofa, nggak boleh. Harus dari Bukit Sofa dulu. Kemudian menyempurnakan 7 kali perjalanan. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 perjalanan. Oleh karenanya sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa, pulang balik pasti berakhirnya di Bukit Marwah ya, karena hitungannya ganjil. Kalau genap balik lagi ke Sofa ya, ganjil pasti ke Bukit Marwah ya. Kemudian sa'i harus dilaksanakan di tempat sa'i ya, nggak boleh di tempat lain ya, walaupun tekniknya sama, aturannya sama, nggak boleh, harus di tempat sa'i. Dan yang kelima harus tertib teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sunnah-sunnah sa'i. Pertama, setelah mendekati Bukit Sofa, kita jalan mendekati Bukit Sofa ya, kita membaca ya, mari kita baca sama-sama ya. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Abda'u bima bada Allahu bihi. Ya, seperti itu.
Ya, ini ada di Al-Quran bacaannya ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, berjalan biasa di antara Safa dan Marwah. Jadi nggak usah cepet-cepet, jalan biasa saja gitu ya. Karena jaraknya lumayan jauh, sekitar hampir 500 meter antara Safa dan Marwah ya. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru ya, berjalan biasa gitu ya. Kecuali di antara lampu hijau. Nanti ada dua lampu hijau. Teman-teman jamaah laki-laki melaksanakan rommel atau lari-lari kecil ya di antara dua lampu hijau, baik dari Safa ke Marwah maupun dari Marwah ke Safa. Nanti pasti melewati dua lampu hijau gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini saat naik ke Bukit Safa ya, tadi naik baca doa, kemudian ada di Bukit Safa nih. Nah, sebelum kita jalan menuju Bukit Marwah, kita baca dulu ini ya. Kita baca doa ini ya. Mari kita baca sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah bacaan ini, teman-teman berdoa, silahkan sesuai hajatnya berdoa, kemudian dibaca sekali lagi, kemudian baca doa lagi, terserah doa apa saja, kemudian dibaca sekali lagi. Jadi dibacanya 3 kali. Di antara bacaan ini ada doa-doa yang silahkan teman-teman panjatkan. Ya, hajatnya apa silahkan diucapkan gitu kan. Setelah bacaan ini yang ketiga, baru teman-teman jalan menuju Bukit Marwah seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Dalam perjalanan antara Safa dan Marwah, jemaah berzikir atau membaca Al-Quran dan berdoa ya. Jadi teman-teman nanti dari Bukit Safa ke Marwah ya, itu sepanjang jalan berdoa ya, berdoa atau berzikir boleh, atau membaca Al-Quran ya, hafalan-hafalan silahkan ya. Kemudian yang kelima, mengerjakan sa'i secara berturut-turut atau mualat tanpa berhenti kecuali ada uzur. Jadi kalau sudah jalan tuh, nggak boleh berhenti teman-teman ya. Kecuali ada uzur, teman-teman capek mau minum dulu, nanti di situ ada keran-keran zam-zam, silahkan minum ya. Nanti berhentinya itu di Bukit Safa atau nanti di Bukit Marwah berhenti. Ya, ketika baca doa tuh berhenti dulu, istirahat dulu, kemudian jalan lagi seperti ya. Ketika sudah jalan, usahakan tidak berhenti. Nanti berhentinya di bukit berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini lintasan sa'i teman-teman sekalian ya. Yang hitam itu adalah Ka'bah. Ya. Kemudian yang yang huruf C setengah lingkaran itu adalah Hijr Ismail ya. Ini sketsanya seperti itu kira-kira. Nah, dari Ka'bah arah pintu masuk Safa adalah lurus dengan makom Ibrahim. Ya, jadi teman-teman lurus makom Ibrahim terus ke dalam, itu nanti ada jalan masuk untuk menuju ke Bukit Safa untuk kelintasan sa'i ya. Nanti ketika sudah sampai di Bukit Safa ya, ambil jalur yang kanan teman-teman ya. Hati-hati ya, jangan jalur yang kiri nanti tabrakan. Ya, selalu ambil jalur yang kanan. Nah, nanti di situ ada 2 lampu merah ya. Jarak antar lampu merah adalah 99 meter. Kemudian jarak antara Safa dan Marwah adalah sekitar 473 meter ya. Jadi satu putaran, satu perjalanan itu dihitung dari Safa sampai ke Marwah, itu 1. Nah, sekarang 7. Nah, dari Marwah ke Safa itu 1 juga. Jadi kalau bolak-balik itu dihitung 2 ya. Kalau 7 berarti 3 kali balik tambah 1 kali perjalanan ke Marwah. Oleh karenanya nanti berhentinya atau selesainya di Bukit Marwah ya, seperti itu kira-kira. Ini contoh lintasannya secara sketsa ya teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini gambar Bukit Safa teman-teman sekalian ya. Itu terlihat ada tulisan Safa Start mulai dari Bukit Safa ya.
Kemudian di gambar sebelah kanan itu Bukit Sofa ditutup pagar kaca. Pak, kenapa Pak ditutup Pak? Kalau nggak ditutup nanti jamaah pada naik ke situ. Nanti bukitnya jadi kotor gitu kan. Ini sengaja ditutup supaya tetap terpelihara gitu ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bukit Marwah. Kalau Bukit Sofa itu masih kelihatan gundukannya itu teman-teman ya. Kalau Bukit Marwah itu rata seperti ini. Ya, jadi teman-teman itu jemaah haji, jemaah umroh itu pada naik-naik ke situ gitu. Seharusnya nggak boleh ya. Di situ ada askar juga. Seharusnya nggak boleh naik situ, nanti kotor gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman, bukit ini jangan dibayangkan bukit tinggi gitu ya. Enggak ya. Jadi teman-teman ketika melakukan syai itu ada di lantai 1, di lantai utama. Ya. Kalau teman-teman mau lihat bawahnya bukit, teman-teman turun ke lantai dasar atau lantai bawah. Nah, di situ kelihatan tuh bukitnya tuh. Ya, kalau teman-teman yang kebanyakan itu melakukan sa'inya di lantai utama, kebanyakan ya di lantai 1 lah, di lantai 1. Kalau mau lihat bukit Bukit Sofa dan Marwah secara utuh, teman-teman turun ke lantai dasar, lantai bawah. Itu nanti kelihatan ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini lampu hijau yang gambar di sebelah kiri. Itu ada 2 lampu hijau ya. Yang pertama sebelah sini, kemudian yang satunya lagi sebelah sana ya. Itu jaraknya 99 meter ya, hampir 100 meter lampu hijau. Ketika melintasi lampu hijau ini, jamaah laki-laki melakukan lari-lari kecil atau rommel ya gitu. Kalau wanita tidak ya, hanya laki-laki. Kemudian gambar di sebelah kanan ya, ini di lantai utama teman-teman ya, atau di lantai 1. Ketika sa'i, teman-teman ambil jalur yang kanan ya, putarannya selalu ke kanan. Kemudian ada lorong di tengah itu lorong untuk kursi roda ya. Untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda itu lewatnya yang jalur tengah ya. Kalau teman-teman pejalan kaki biasa ikut yang arah yang ke samping, nanti kalau lorong yang kiri itu berarti dia dari Marwah ke Sofa, yang kanan dari Sofa ke Marwah, seperti itu ya. Kalau skuter nggak ada di sini. Kalau skuter adanya di lantai mezanin, beda lagi ya, begitu. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman, ke depan kita akan bicara tentang wukuf dan mabit ya. Wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah dan Mina ya. Selanjutnya nanti ada tahallul dan jamroh ya, ke depan kita akan bicarakan ya. Baik, untuk saat ini itu gambaran terkait dengan tawaf dan syai teman-teman sekalian ya. Teman-teman perhatikan sunnah-sunnahnya, perhatikan syarat-syaratnya supaya ibadah kita sempurna gitu ya. Jadi kalau sunnahnya dikerjakan, kalau ada ibadah wajib yang agak bolong-bolong, itu ibadah sunnah bisa menambah ibadah wajib ya. Insya Allah itu bisa menambah gitu ya. Jangan sampai sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan teman-teman sekalian ya. Jangan. Misalkan kita, wah pokoknya kita yang wajib saja deh gitu kan. Kita tidak tahu ada kesalahan di mana atau ada khilaf di mana. Ya oleh karenanya kita tambal dengan amalan-amalan yang sunnah gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.